How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name every time, God. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip in me. You have broken every chains. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Thank you, Jesus, for being with me and staying with me forever, and all people in this world that believe in you and love you, God. Thank you, Jesus. Amin. Pada siang hari ini Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami mau mengucap syukur kembali. Kami boleh hidup bergerak walaupun banyak suka duka, sedih, senang, dan segala hal yang ada di hati dan jiwa kami yang belum mampu kami pecahkan tanpa Engkau. Suatu masalah atau apapun itu Tuhan, kami tetap percaya hanya kepadamu. Kami tidak akan pernah curhat kepada manusia atau kepada siapapun, karena Engkau lah yang memperhatikan hati kami yang paling dalam, bagaimana hidup kami sesungguhnya. Bagaimana jika kami ini Tuhan hidup hanya bergantung padamu, dan juga bagaimana kami percaya sungguh-sungguh padamu dan hidup berhikmat, tidak seperti orang-orang dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hukuman kepada orang jahat, Tuhan juga membinasakan orang-orang jahat. Tuhan juga bisa berbalik menyelamatkan orang-orang jahat agar bertobat. Tetapi kasih karunia melebihi daripada itu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kehidupan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu bersyukur, bersuka cita atas hidup setiap hari yang masih kami nikmati hingga hari ini. Saat ini kembali kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dan firman-Mu. Amin. Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku selalu untuk berjalan di firman-Mu. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terambil dari 2 Tawaris 7 ayat 1 hingga dengan ayat yang ketiga dengan perikop api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Tuhan memang baik. Tuhan bisa seperti api yang bisa menyambar. Jadi seperti pengalaman saya yang pernah melihat api, yaitu api Tuhan, di mana saya pertama kali kelas 6 SD melihat api itu di semak-semak seperti Musa, tetapi api itu tidak membakar tempat itu. Dan penglihatan itu akan selalu mengingatkan saya bahwa saya pernah melihat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dengan pengalaman-pengalaman supranatural dan pribadi, itulah saya bisa mengerti kalau saya membaca Alkitab, semua pengalaman-pengalaman para nabi-nabi, orang-orang pilihan sama seperti yang saya alami. Terima kasih Bapa di surga, pengalaman pribadi supranatural kami juga berlaku bagi setiap orang yang percaya kepadamu di seluruh dunia ini, sehingga kemuliaan Tuhan meliputi kami dan kami tetap setia dalam segala apapun yang terjadi di dunia ini. Kami akan tetap percaya Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai juru selamat kami, pemegang kendali tertinggi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan selalu bekerja dalam hidup kami dan kami akan selalu mentaatinya dan akan menjalankan firman-Mu, mengasihi, karena kasih yang lebih utama di hidup ini adalah kasih Bapa, kasih kepada sesama dan kasih kepada semua orang. Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami yang mengajarkan kami tentang kasih, sehingga kasih itu dapat kami terapkan dalam hidup kami, dan kami akan tetap mengabarkan kabar baik kepada semua orang, supaya semua orang diselamatkan jiwanya, hidupnya, hatinya, untuk selalu dalam pertobatan kasih karunia. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you.